Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami setiap di channel, yang mana kami akan meramal yang sesuai dengan permintaan ataupun yang banyak menonton di konten kami ataupun di video kami yang lahir di Sabtu Pahing. Jadi artinya Sabtu itu 9 dan Pahing itu 9. Jadi disebutkan dengan weton kembar. Dan insya Allah kalau orang ini bersungguh-sungguh maka akan menjadi orang sukses dan kaya. Jadi si lahir si Sabtu Pahing, lakunya api, Satrio Wibowo, besar kemauannya, awas orangnya mudah lekas marah, tetapi mudah sabar dan gampang menyesal apabila berbuat sesuatu. Pemberi maaf, hatinya kadang-kala dihinggapi dengan rasa hati yang serakah, ingin menguasai tetapi lepas kembali lagi dan tidak menjadi serakah. Hati-hati dia dalam menggunakan keuangan, dia teliti dalam rumah tangganya, dia pintar mengatur dalam rumah tangganya, tetapi sulit dinasehati. Jadi orang yang lahir di Sabtu Pahing ini agak sulit dinasehati. Orangnya agak sombong, senang diilem ataupun dipuji. Nyuwun agung samudra banget sami je Pak. Kami meramal tidak bermaksud menjatuhkan ataupun bermaksud yang lain-lain. Hanya kami ingin beramal ma'ruf nahi mungkar. Kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Penonton yang lain di luar keyakinan kami mengucapkan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Jadi anak yang lahir di Sabtu Pahing dalam bidang usaha, dia cocok menjadi saudagar, pedagang, karena dia pekerja beras. Jadi pekerja keras, bisa sukses dan kaya dalam bidang perdagangan di darat maupun di laut. Jadi terima kasih yang sudah lahir di Sabtu Pahing, perjuangkan dan pertahankan, karena si Sabtu Pahing ini adalah weton terbesar di antara weton-weton yang lain. Jadi saya harap kepada saudaraku yang lahir di Sabtu Pahing supaya berbangga, karena Allah ada maksud dan tujuannya, karena lahirnya Brahmana. Lahirnya Brahmana harus menjadi orang yang hebat dan baik. Sengkolo dapat berakibat meninggal jika anak masih bayi ataupun kecil. Jadi si Sabtu Pahing ini kalau masih kecil itu betul-betul harus diurus dan dirawat. Kenapa? Kalau tidak diurus dan dirawat, umurnya tidak menjadi panjang. Karena ada sengkolonya di sini. Jadi ibarat kucing itu kalau dia kembang telon maka dimakan bapaknya sendiri supaya tidak terlahir melawan orang tuanya. Tapi apabila sudah beranjak kecil dan mulai berlari-lari maka anak ini selamat dan sampai tua. Tapi diikuti, karena si weton Sabtu Pahing ini tidak boleh manjat-manjat pohon terlalu tinggi ataupun main air terlalu dalam, karena ada sengkolonya di situ. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana si Sabtu Pahing ini urusannya di perut, sakitnya. Jadi kalau dipijat anaknya itu di bagian perut harus berhati-hati ya, Bu ya Pak ya. Kasihan anaknya si Sabtu Pahing ini yang lahir istimewa juga harus diistimewakan. Karena anak ini diibaratkan seperti binatang unta. Jadi binatang unta itu saudaraku, kalau di Arab Saudi sana itu harganya begitu mahalnya sampai miliaran. Ada unta-unta tersendiri dan diibaratkan seperti kurma. Kehidupan si Sabtu Pahing ini seperti buah kurma ataupun kita kurma itu, kalau si Sabtu Pahing ini tertekan maka dia menjadi orang yang hebat, tertekan. Jadi kurma ini apabila ditanam tumbuh dengan sendirinya maka hasilnya ataupun buahnya kurang sempurna ataupun kurang nikmat dan kurang manis. Tapi apabila ditekan dulu dengan batu dan dia keluar dari sampingnya, dia tumbuh terus dan tumbuh terus, maka dia akan menjadi buah yang hebat. Karena jiwanya kalau tertekan bahaya, dia akan melawan. Yang lahir Sabtu Pahing, berhati-hatilah karena Anda adalah pemarah. Kadang-kadang marahnya si Sabtu Pahing gara-gara asmara, karena diganggu. Asmaranya diganggu, pacarnya diganggu, istrinya diganggu. Marah si Sabtu Pahing.
Jadi saya minta, tapi berhati-hati untuk sikap baik. Apabila dilawan betul sama orang itu, dia nanti akhirnya menyerah karena jiwanya tadi pemaaf. Nah, saya takutkan apa? Menang kita jadi arang dan kalah jadi abu. Jadi saya minta dengan sikap baik, tahan kesabarannya. Kita harus hitung-hitungan karena pintar mengatur keuangan dan rumah tangga si Sabtu baik ini. Kembali lagi kepada anak ini, diibaratkan binatang seperti unta. Jadi unta itu mahal harganya dan sedekahnya anak ini. Jadi anak ini kalau mau disedekahkan supaya anak menjadi baik dan mengerti arti sebuah balas budi. Karena pendidikan yang terbesar, pendidikan dalam ilmu pendidikan menurut pengamatan kami Setiabudi Channel, pendidikan yang terbesar, ilmu yang paling tertinggi adalah anak yang patuh dengan orang tuanya. Buat apa kita punya anak jadi presiden kalau tidak patuh dengan anak orang tuanya durhaka? Lebih baik kita tidak usah jadi presiden anak kita. Ataupun dia sarjana, anggota dewan, bupati dan sebagainya, presiden saja tidak usah, apalagi yang pangkat di bawahnya presiden. Jadi kita berharap sebagai orang tua itu anak patuh dengan orang tuanya. Tidak perlu pendidikan yang tinggi, karena pendidikan yang tinggi ini menimbulkan kesombongan dan kecongkakan. Yang paling terpenting adalah anak nurut dengan orang tuanya, menurut dengan orang tuanya. Tidak ada orang tua menjerumuskan anaknya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepenggal jalan, warna putih mutus anak. Jadi tidak ada orang tua macan harimau pemakan daging. Anaknya pun walaupun dia lapar tidak dimakan, tahan dia yang mati. Harimau, apalagi kita manusia mempunyai akal dan pikiran. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi ke masalah sedekahan, kekohan ataupun kita memberikan sesuatu kepada anak yang lahir di Sabtu Pahing. Jadi kita selamatkan, kita doakan. Kadang-kadang kita terbalik-balik saudaraku. Tiup lilinnya. Yang memperpanjang umur itu bukan lilin umurnya pendek saudaraku. Jadi kalau ulang tahun untuk Sabtu Pahing, seharusnya dia dengan 9 butir telur, pakai tumpeng, jajanan pasar, sayur-sayuran, pakai pelas, juga pakai kecok kacang, kembangnya warna merah. Jadi kembang warna merah kita kumpulin di mangkok warna merah itu dikasih air matang, air bersih, ditaruh di tengah-tengah acara itu. Dan nanti si kembang ini tadi kita mandikan ke anak kita supaya sialnya terbuang. Bukan lilin ataupun dengan nyanyian tidak beraturan. Kalau nyanyiannya beraturan nggak apa-apa, misalnya sholawatan beraturan. Jadi kadang-kadang nyanyi yang tidak beraturan. Zaman sekarang ini sudah, ya Allah subhanallah, kita sebagai orang tua kadang-kala ikut kemauan anak. Kutil ngatur kebu manut kutil. Jadi orang tua nurut anak, padahal anak itu banyak salahnya daripada benernya. Nah itulah karena kita sayang dengan anak, memanjakan anak, tapi justru anak itu malah menjadi tidak benar nantinya. Jadi pada saudaraku yang dimuliakan Allah, ini kembali lagi ke masalah selamatan untuk si anak. Jadi sholawatnya dia dikasih sholawat untuk supaya dijauhkan dari musibah. Doanya doa selamat dan kembangnya warna merah bunga. Warna merah bukan berarti kita musyrik saudaraku. Jadi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan ada manfaat dan tujuannya. Kadang-kadang kita diartikan, Bapak ini kayak dukun, gak apa-apa, terserah jenengan nyebut kula dukun nggih mboten napa-napa Pak Ustaz Pak Yai. Yo alhamdulillah orang pun yo apa-apa. Kami hanya beramal ma'ruf nahi mungkar. Di komen kami itu subhanallah nggak apa-apa, katakanlah apa saja, yang penting saya tujuannya baik untuk memberi wawasan ilmu. Karena diramal dia begini, dikatakan begini, dia marah. Ya saya nggak bisa baik-baikin. Yang jelek ya katakan jelek, yang bagus ya katakan bagus. Nah yang jelek diperbaiki. Ibarat begini saudara, awas di situ ada buaya. Primbon seperti itu, mengingatkan awas, jangan manjat-manjat, jangan main air di dalam. Jadi kayak Gubernur Jawa Barat kemarin sudah jelas, naasnya di air.
main di air, anaknya meninggal dunia gara-gara air. Jadi manusia ini diciptakan berbeda-beda. Membuat roti hari Rebu sama-sama hari Rebu aja nggak sama, jamnya pun nggak sama, pasti manusia waktunya berbeda, beda-beda tipis. Jadi nggak apa-apa saudaraku, silakan katakan saya apa saja, saya legowo. Yang penting saya berniat baik. Jadi kembang merah ini hanya syariat saja, tapi yang paling penting doanya, sholawatan dengan doa selamat. Jadi sholawatan untuk si anak si Sabtu Pahing ini kalau berkenan kita sebutkan sholawatnya, tapi agak panjang, mohon maaf ya saudaraku ya. Jadi tibil kulubi boleh sallallahu ala Muhammad 3 kali boleh. Jadi sholawatannya dibacakan di acara itu setidaknya Fatihah 3 kali, Fatihah 3 kali, sholawatannya 3 kali, juga nanti ditambah dengan doa selamat. Nanti di akhir konten kita doakan dengan doa selamat supaya dihafalkan pendek, kita buat pendek, yang pendek kita ambil doa selamat yang paling pendek supaya mudah dihafalkan untuk acara-acara selamatan anak-anak. Jadi anak yang lahir di hari Sabtu ini suka diganggu dengan makhluk halus, dalam arti yang asalnya dari pohon. Jadi yang asalnya dari pohon, di lingkungan kita ini ada pohon apa? Karena makhluk halus ini tidak mati sampai akhir zaman, kecuali nanti kiamat. Jadi dia di neraka keraknya nanti. Jadi dia di pohon, dan kita kalau bisa si kembangnya tadi setelah kita doakan segala macam, kalau anaknya nggak mau dimandiin ya sudah, disiramkan di pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Karena setan ini takut dengan doa-doa. Jadi kepada saudara yang dimuliakan Allah, anak ini lahirnya kadang-kala memang betul-betul ada kelebihan karena otornya besar, dan itu harus perlu orang tuanya betul-betul menjaganya supaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi ini anak ini kalau sudah tua, kita bicara bapak-bapak yang sudah tua, apa yang mau meninggal, ini si Sabtu ini ada tanda-tanda khususnya. Perhatikan saudara, mbahnya sampean ataupun diri sampean sendiri ataupun orang lain sekitar kita yang lahir hari Sabtu Pahing itu meninggalnya antara jam 7, jam 9, jam 12, jam 2 atau jam 4. Bisa malamnya, bisa juga paginya, yang dalam arti jam 7, jam 9, 12, jam 2 ataupun 4. Jadi kalau dia sekarat, ini si Sabtu Pahing, kok susah ya mbahku ninggal ya, lahir Sabtu Pahing meneh. Jadi sekaratnya itu lama, kasihan. Jadi dibacakan doa di telinga kanannya, kita bacakan, kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir mitul haya Allah musna wahistinja. Jadi dihafalkan ya saudara ya. Bismillahir mitul haya Allah musna wahistinja. Jadi seperti itu. Jadi bismillahir mitul haya Allah musna wahistinja. Nah setelah itu kalau saudara orang Jawa, jadi dibacakan lagi, diperpanjang lagi. Orang Jawa, jadi didoakan. Biasanya kan orang yang sudah tua-tua ini si Sabtu Pahing ini meninggalnya susah. Dia orang Jawa, kita bacakan kang karya ing banyu suci metu saka pangkone Allah. Banyu ingkang metu saka roh zat sahadatku datolah gede biarlas tiupkan. Begitu saudaraku. Kalau dia memang keyakinannya kuat, agamanya kuat, kita ajari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah-nya nggak mampu, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, la ilaha illallah saja, la ilaha illallah. Yang penting jelas Muhammad Rasulullah. Lama ataupun dia nggak mampu, yang penting Allah ini yang terakhir manusia itu sebuah ayat cerita. Awalnya pembunuh sekalipun 99 dibunuhnya, kurang satu dia sendiri mau mati,
tapi dia terakhir menyebut la ilaha illallah, maka akan mendapatkan surga husnul khotimah. Muhammad Rasulullah itu gimana Pak? Ya mohon maaf, kalau dia menyebutkan itu saja mampu, insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah. Ini pada saudara yang dimuliakan Allah, saya tidak bermaksud menggurui Pak Yai, Pak Ustadz ataupun tokoh agama. Saya tidak bermaksud seperti itu. Jadi la ilaha illallah, panjangkan dia mampu lagi Muhammad Rasulullah. Jadi itu kalau mampu. Kadang-kadang kan yang orang tua nggak mampu, celat susah. La ilaha illallah saja, la ilaha illallah Mbak, la ilaha illallah Mbak, la ilaha illallah, arahkan supaya dia menjadi husnul khotimah. Kembali lagi, jika di perjalanan bertemu dengan iring-iringan jenazah, iring-iringan orang meninggal, maka berhentilah kita menghormati. Kita berhenti, tidak punya uang, misalnya kan ada yang bawa bendera tuh kuning, bawa lengser, ada duit sedekahkan 5.000, 10.000, terserah saudara. Allah ganti nanti 700 kali lipat. Tapi kita bukan menyembah manusianya yang mati supaya uang itu nanti untuk yasinan, kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Jadi yang sudah mati ya mati, kadang-kadang mati kok balik meneh Pak. Itu bukan yang mati yang pulang, itu setan menyerupai manusia, makhluk halus menyerupai manusia, menggoda iman manusia. Itu kemarin sih Pak Ibrahim pulang lagi, itu setannya. Kalau yang mati sudah mati, jasadnya sudah dikubur, rohnya nanti akan di yaumil akhir nanti. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi kita berhenti dan berilah salam. Jadi salamnya enggak ya niatnya jadi assalamualaikum. Jadi kita mengucapkan salam assalamualaikum begitu, supaya tidak ada sesuatu ke anak kecil. Kita bawa anak kecil masalahnya, misalnya nih, waduh nanti anakku kena sawan nih, ya sebut saja supaya tidak terbawa. Kadang-kadang kita kebawa mitos, ketakutan yang berlebihan. Jadi musuh besar kita adalah rasa takut, tapi takutnya berlebihan. Akhirnya sebut saja assalamualaikum, sawan wangke, sampar wangke, tali wangke, lepas parene jembar kubure. Jadi supaya sawan-sawan yang dibawa si jenazah tadi, yang bawaan kita tadi, akhirnya tidak nempel ke anak-anak kita. Jadi assalamualaikum, sawan wangke, sampar wangke, tali wangke, lepas parane jembar kubure. Sebenarnya masih banyak saudaraku. Nanti tapi kita ambil poinnya saja, insya Allah sudah berguna bagi wong Jawa. Saya tidak pernah minta jadi orang Jawa, dijadikan orang Jawa. Jadi ilmu Jawa harus saya aman ma'ruf nahi munkar kan harus saya bagikan. Jadi setelah itu kita masuk ke dalam kuburan. Kadang-kadang orang nggak tahu cara-caranya. Jadi ada assalamualaikum salam, ada juga masuk kuburan bismillahirrahmanirrahim, Allahu alaikum. Jadi bukan assalamualaikum, saudaraku, ini masuk kuburan, bukan kita ke masjid ataupun ke rumah orang. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu alaikum. Terus mendoakannya gimana Pak? Apa sampai doa kita? Ya kalau dikirim pulsa nggak nyampe saudaraku. Doa yang diterima itu adalah yang pertama doa anaknya. Doa orang tuanya ya akan terhalang surganya apabila anaknya tidak baik di dunia. Maka anaknya mendoakan nanti insya Allah akan terhapuskan. Jadi doanya kalau tidak bisa panjang-panjang ya sudah dibuat Al-Fatihah 3 kali, Qul 3 kali, sholawatannya 3 kali. Jadi pertama dicium nih misalnya, dilap dicium, dari cium, terus kita ilah hadrati, ilah ruhi, ilah arwahi, Al-Fatihah misalnya nama orang tua kita atau mamaku, bapakku seperti itu. Cium lisannya, terus sambil baca Al-Fatihah 3 kali, Qul 3 kali. Jadi, aduh Pak, tapi nanti itu saya timbulnya pengen sesuatu Pak dari kuburan. Subhanallah. Itu pun kalau saudara mau, itu sebatas kita berkunjung saja, tujuannya kita pasti akan mati, supaya kita mawas diri dan berhati-hati dengan kematian, karena itu tidak bisa tertunda, siapapun akan mati.
Jadi kalau ingin sesuatu yang sifatnya minta tolong di kuburan, sulit saudaraku. Dia masih hidup saja nggak bisa nolong kita, apalagi sudah mati. Tapi gimana Pak, itu sinetron, itu di film, nggak sama di dunianya nyata. Supaya ditonton enak dan dibuat seperti itu. Jadi yang penting kita ini sih Sabtu ini, kalau ingin rezekinya dipanjangkan, biar sukses, jadi biar hebat, biar kaya, bisa tentram rumah tangganya di hari kelahirannya, ataupun sepanjang hari pun bagus. Di hari kelahirannya malam Jumat, malam Sabtu misalnya, ataupun di Sabtu pahingnya, ataupun setiap harinya, itu beda. Ya Rabu ya Patamu, ya Rabu ya Patamu, ya Rabu ya Patamu 900 kali. Banyak ya Pak ya? Ya banyak. Karena apa? Jangan dilebihin, jangan dikurangin saudaraku. Itu bukan, itu ukuran, itu bukan, itu udah ada pakemnya. Jadi artinya tapi semalam jangan tidur saudaraku. Ini si Sabtu Pahing ini misalnya ingin saya ini menyelawatkan diri saya, ya Allah, mengirit diri saya, ya Allah. Bagaimana? Ya itu tadi, ya Rabu ya Patamu, sambil ya Rabu ya Patamu. Kalau bisa semalam itu sampai pagi, nggak tidur sampai subuhan itu. Nah itulah saudaraku, kalau bisa semua setiap Budi Channel saya tebus dengan saya yang bekerja. Tapi kan individu masing-masing berani berbuat, ya harus berani tanggung jawab. Bukan yang kita yang capek yang masuk surga orang lain, ya, itu tidak seperti itu. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Jadi dosa itu bisa ditebus dengan diri kita sendiri, tidak bisa dengan orang lain. Itu keyakinan kami. Tapi kami lakukan dinukum waliyatin, agamamu, agamaku, agamaku, demi Indonesia ataupun kita lebih baik. Toleransi beragama ya saudara ya. Mohon maaf, ini terlalu panjang kontennya sampai 22 lebih. Ya Allah, nanti takut ditinggalkan dan tidak menjadi bermanfaat. Tadi sesuai dengan janji saya, doa selamat itu pendek, kita buat pendek, mudah dihafalkan, supaya saudara-saudaraku ada apa gitu, ayo doa selamat yuk, kata pendek. Setelah itu diakhiri dengan doa tolak bala, supaya tidak ada lagi balak-balak yang lain. Ya Allah, semoga si Sabtu Pahing ya Allah, yang nonton video ini ya Allah, dilimpahkan kesehatan juga rezekinya ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkanlah apa yang menjadi doa-doa kami ini ya Allah, amin. Allahumma inna nasluka selamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa biyatan fil jasad, wa biyatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma a'inna alaina fil sakaratul maut, wa najatan minan nar wa arwahid hisab ya Allah. Yang nonton video ini ya Allah, yang subscribe ya Allah, jauhkanlah dari penyakit dan musibah ya Allah, yang like ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan doa tolak bala ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana qola wal bala wal pasah wal munkar wa syufal muqtaribata wa sadaida wal minhana matoro minha wa mabatona min baladina hada khassa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allahumma wa ala kulli yatin salihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, joyo-joyo wijaya lebur dini pangastuti, joyo haji didingkat rahayu tabarakallah ya Allah.